Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esamo, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam acara podcast Esamo pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini di podcast Esamo ini saya tidak sendiri. Saya ditemani narasumber dari Cemara Coffee. Tapi saya belum menyampaikan tema dari podcast kali ini adalah Business Make Happiness. Tidak lupa acara ini disponsori oleh Bank Jateng. Terima kasih oleh Bank Jateng telah mensponsori acara ini. Mungkin masnya di sebelah saya ini luar biasa. Mungkin di umur 20 tahun dia udah bisa merilis kopi namanya Cemara Coffee. Entah dari mana namanya, nanti kita tanyakan selanjutnya. Dari teman-teman ini belum pada kenal sama masnya. Silakan mas bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Yuga Budi Pratama, owner dari Cemara Kopi. Kalian udah pada tahu belum Cemara itu di mana? Belum mas, bisa diperkenalkan dulu Cemara tempatnya di mana? Jadi Cemara Kopi itu kedai kopi yang memiliki konsep street coffee yang berletaran di Desa Duku. Lebih tepatnya sebelah timur dari Es Teler Misur. Kalau kalian tahu Es Teler ya, sebelah timurnya itu ada mobil, dia dipakai buat jualan kopi. Lah itu Cemara Kopi ada di situ. Sekarang kesibukan selain berjualan itu bekerja atau masih mahasiswa atau bagaimana mas? Saya sendiri kalau siangnya biasanya ada kelas ya, saya masih kuliah mau semester 5 ini. Jadi kalau siang ya kuliah, terus malamnya jualan kopi. Setiap malam bukanya pukul berapa biasanya? Kalau masalah jualan, kalau nggak hujan biasanya tiap malam dari jam 5 sampai jam 12 malam sih biasanya. Dari jam 5 sampai 12 malam ya. Terus Mas Yoga buka Cemara Coffee ini dari tahun berapa? Kalau tahun itu dari 2021. Dari 2021 bulan Maret kayaknya ya. Bulan Maret. 2021 bulan Maret. Berarti sekarang udah mau 1 tahun ya? Setahun lebih. Oh, setahun lebih. Oh iya, setahun lebih. Latar belakang bisnis dari Cemara Coffee itu sendiri bagaimana mas? Maksudnya gimana kok bisa dinamain Cemara Coffee? Terus bagaimana kendalanya gitu gimana? Kenapa kok dinamain Cemara Coffee ya? Sebenarnya dulu nggak dikasih nama sih, cuma berawal dari iseng suka ngopi. Terus kan saya dulu pernah kerja di Jakarta ya, bekerja di Jakarta, terus pas bersama teman-teman. Dari di sana tuh ada ikatan keluarga gitu loh. Terus suka ngopi, terus teman-teman nyeletuk, kenapa nggak dinamain Cemara aja, biar kayak di film itu loh. Jadi kerasa banget, kerasa kekeluargaannya di situ. Makanya dikasih nama Cemara, gitu sih mbak. Dari awalnya dulu bekerja ya, terus habis itu buat bisnis sendiri. Iya. Awalnya iseng suka kopi jadi buat bisnis kopi. Mungkin dari teman-teman bisa jadi inspirasi. Dari awalnya iseng cuma pengen buat, cuma suka gitu jadi bisnis. Terus Mas Yoga kenapa bisa siap yakin Cemara Coffee ini bisa berdiri sampai sekarang itu kenapa? Apa ya? Paling dari teman-teman sih, banyak teman-teman yang support. Terus kayak katakanlah mendukung lah, bisa kok jualan kopi di tempat, katakanlah tempatnya sembunyi, nggak di pinggir jalan gede gitu loh, agak masuk kampung, tapi bisa survive ya tuh, dibantu sama teman-teman. Terus banyak nyari relasi di dunia kopi gitu loh. Jadi makin banyak teman, terus jadi makin bisa bertahan dan bisa survive ya itu.
nambah relasi dari komunitas-komunitas kopi atau komunitas-komunitas yang lainnya gitu. Oh iya. Berarti dari teman-teman Mas Yoga itu juga banyak yang jualan kopi, terus mungkin apakah ada dari teman-teman Mas Yoga sendiri ada komunitas buat penjual kopi gitu ada? Alhamdulillah ada banyak teman-teman saya juga yang jadi owner kedai kopi yang di Bagonang, di Sukoharjo dan di Karanganyar. Kalau masalah grup ke komunitas ada grupnya sendiri gitu loh. Biasanya tiap bulan itu pada ngumpul, kadang di tempatnya A, kadang terus bulan depan di tempatnya B, C dan D. Terus tiap 2 bulan sekali biasanya ada acara kayak acara nyeduh kopi buat fun brewing gitu. Jadi ya buat mempererat sama memperkenalkan kedai kita masing-masing di kalangan mereka yang belum tahu gitu sih Mbak. Oh, berarti bukan cuma gini. Berarti bukan cuma dari Mas Yoga sendiri, tapi Mas Yoga bisa mempromosikan kedai lain lewat kumpul dari komunitas tadi ya. Selanjutnya, selama mendirikan dan berjalannya Cemara Coffee ini, tantangan terbesar Mas Yoga dalam bisnis ini apa? Kalau tantangan paling ya pesaing sih, pesaing katakanlah tiap tahun, tiap bulan, tiap tahun pasti ada kedai-kedai bermunculan baru, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga bisnis ya pasti kayak gitu. Tapi ya kita dengan adanya pesaing-pesaingnya gitu ya kita jadi apa ya lebih memperhatikan kualitas kita sendiri gitu loh, biar nggak kalah saing sama mereka pendatang baru. Iya. Dari segi orang tua sendiri, apakah orang tua sebelumnya pernah tidak mendukung dalam bisnis kopi ini? Alhamdulillah orang tua selalu mendukung sih. Kayaknya apa yang terbaik buat anaknya dia selalu dukung. Kayak mungkin ini lebih agak melenceng ya. Yeah. Dari kerja terus tiba-tiba jadi jualan kopi terus gini agak melenceng, tapi ya namanya juga keputusan ya udah harus dijalani dan ya harus dinikmatin aja gitu. Yeah. Terus omset penjualan per hari sama per bulan itu kira-kira berapa Mas? Kalau per bulan biasa naik turun ya, tapi kalau per hari biasanya itu kita ngitungnya per cup ya. Kalau per hari itu biasanya 20 sampai 50 cup. Kadang kalau weekend itu bisa lebih dari itu sih. Oh, biasanya satu cupnya itu rata-rata dengan harga berapa? Kalau di Cemara itu murah, kalau di Cemara paling 8.000 sampai 15.000-an. 8.000 sampai 15.000 teman-teman, kalian udah bisa nikmatin kopi sambil itu di dekat sawah ya Mas? Iya, nikmatin senja. Anak-anak senja pasti suka. Nah, selama ini Mas punya ada karyawan atau yang membantu gitu ada? Ada satu orang. Dalam waktu jam 5 sampai jam 12 malam itu cuma berdua. Iya, berdua. Selanjutnya kita bahas seputar perkembangan Cemara Coffee sejauh ini. Cara Mas Yoga mengukur dan terus mengukur mempertahankan produk agar tetap sama kayak yang dulu-dulu itu gimana? Maksudnya kualitasnya tetap sama, ya. Mungkin dari bahan-bahan sih, kita nggak pernah pakai bahan-bahan yang kualitasnya di bawah. Jadi kita tuh yang kayak pakai bahan yang premium gitu loh. Emang sih harganya mahal, tapi ya nggak apa-apa buat konsisten rasa gitu loh. Jadi rasanya tetap bakal sama sampai kapanpun. Kan juga setiap kita bikin tuh ada timbangannya sendiri-sendiri loh. Jadi insya Allah rasanya nggak akan pernah berubah. Soal rasa nggak akan pernah berubah. Selama semisal Mas, kalau itu bahan semakin hari kan semakin mahal mungkin. Nah itu cara mengatasinya bagaimana? Kalau masalah bahan makin mahal ya itu emang jadi kita tuh ngasih tahu sama customer kita kalau harganya dari bahan-bahan juga naik, harga kita juga bakalan naik, tapi naiknya nggak terlalu banyak kok, paling cuma naik berapa ya 1.000 2.000 gitu. Tapi masih worry juga.
masih worth it dengan harga yang sekarang semakin hari semakin naik. Coba kalian bayangkan, semisal kalian juga jadi pebisnis muda kayak Mas Yoga ini, bagaimana nanti kalian punya omset sendiri, penghasilan sendiri, punya mungkin punya pegawai sendiri, kalian nikmatin hasilnya juga sendiri tanpa minta uang sama orang tua kalian. Oh ya, dulu waktu membuka usaha pertama kali itu modal dari diri sendiri atau dari orang tua? Kan Mas Yoga kan udah pernah bekerja ya di Jakarta. Nah itu biaya pertama buat bisnis itu mungkin pinjam dulu dari orang tua atau dari uang dari Mas Yoga sendiri waktu kerja di Jakarta? Kalau masalah dulu awalnya sih modal dari pribadi sih ya, kan kerja di Jakarta, ngumpulin uang dikit demi sedikit terus dipakai buat modal bangun usaha ini. Tapi ya ada kurangannya sih, terus ditambahin sama orang tua. Yeah. Gitu. Berarti setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Jadi dulu kerja di Jakarta, sekarang buka usaha sendiri pakai uang sendiri, hasilnya dinikmatin sendiri. Dulu waktu pertama buka sampai sekarang ini, cara mempromosikan produk dari Cemara Coffee itu seperti apa? Kalau promosi sendiri sih paling dari sosmed ya. Ya. Soalnya kita mungkin punya keterbatasan dari tempatnya nggak benar-benar dibikin jalan raya. Jadi orang tahu ya paling cuma dari teman-teman, palingan ya itu kita menjualkan dari sosmed. Jadi tempat kita sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang penting kita tuh di sosmed tuh tiap hari tuh aktif itu loh, aktif bikin story, seminggu beberapa kali postingan, terus kita tuh sering ngadain giveaway. Kalau enggak ya kita tuh mengajak follower-follower kita buat apa ya, ngasih saran dan masukan, terus ngasih apa-apa lah itu intinya buat mereka tuh biar pada tahu kalau kita tuh di sini tuh ada, kalau di sini di Buku itu ada kedai kopi gitu loh. Jadi ya kita nonjolin di lewat Instagramnya aja gitu sih Mbak. Lewat Instagram ya Mas berarti. Yeah. Mungkin dari dulu waktu teman-teman Mas Yoga itu tahu kalau Mas Yoga itu buka kopi, apakah Mas Yoga bilang, aku buka kopi ya, apa gimana? Kalau itu sih dulu cuman ngasih tahu ya teman-teman dekat aja sih, kayak aku mau buka kopi nih, kalian kira-kira mau datang nggak sih gitu. Terus ya banyak yang responnya alhamdulillah positif, terus akhirnya dibantuin ini awalan juga dibantuin teman-teman, terus banyak yang support juga, jadinya ya alhamdulillah mereka pada suka sama rasanya dan sama pelayanan juga. Terus ya udah alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi Kopi Cemara sendiri itu punya waktu membuka itu punya suka duka sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun lebih lah. Nah itu dari Mas Yoga sendiri suka dukanya apa? Kalau suka duka sih banyak ya. Kalau dukanya tuh waktu hujan. Waktu hujan. Iya. Soalnya kalau dengan konsep kita yang sweet coffee, kalau hujan tuh ya udah katakanlah basah semua ya basah. Kalau sukanya sih banyak ya, dari berjualan kopi kan jadi makin banyak ketemu orang, terus ketemu relasi-relasi baru juga, banyak apa ya, cerita-cerita baru dari setiap customer itu loh, itu unik sih. Jadi setiap customer tuh biasanya cerita sama kita, mas gini, mas gini, mas baik kopi yang dari sini mas mau minta kopi ya gini. Jadi kayak apa ya, kita tuh juga nambah wawasan dari customer juga, gitu sih Mbak. Gitu. Selama jualan kopi ini mungkin dari banyak orang yang paling diminati atau bestsellernya dari Cemara Coffee apa Mas? Kalau bestseller dari Cemara Coffee itu ada kopi manual, dia tuh kopi-kopi dari Nusantara, kayak Aceh, dari Kerinci, dari Bali Kintamani, sama ada satu menu dari Cemara, dia tuh sering banget di apa ya, katakanlah paling kalau ingat Cemara ya ingat menu itu, dia tuh namanya Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo itu dia menu signature dari kita yang katakanlah di tempat-tempat lain kayaknya nggak ada, tapi di tempat kita tuh ada, dan dia tuh paling bestseller di tempat kami.
Jadi dia itu perpaduan kopi sama sirup buah-buahan dan ada somethingnya, terus lalu di shake itu ada tempat terus dibuat dikocok itu. Iya. Itu terus pokoknya itu rasanya tuh seger, ada kopinya, ada rasa buah-buahnya, dan itu akhir-akhir ini sering banget diminati dari berbagai customer sih. Ranu Kumbolo ya. Ya namanya Ranu Kumbolo. Cara Mas Yoga sendiri kan mungkin dekat Mas Yoga juga ada yang buka tuh, ya tak? Yeah. Nah itu cara menghadapi Mas Yoga sendiri buat kayak gitu gimana, maksudnya cara menghadapi pesaing baru gitu loh. Nah itu dari Mas Yoga sendiri gimana? Apakah dari kualitasnya atau dari pelayanan? Kalau pelayanan sama kualitas udah bagus, dari Mas Yoga sendiri cara mengatasi biar pelanggannya itu tetap maksudnya tetap stabil lah, pemasukan tetap pemasukan tetap stabil gitu gimana? Kalau itu sih kita mungkin menekankan kepada kualitas ya, dari kualitas sama mungkin dari pelayanan. Yaudah kita ningkatin aja sama customer royal kita yang sering ke Cemara. Terus yaudah kita semakin berbaik aja sama mereka. Nanti outputnya dia juga bakal baik sama kita, dia bakal stay di Cemara, paling cuman icip sana, terus dia kan udah tahu ya rasa, terus dari segi pelayanannya dia pasti bakalan balik kalau dia merasa nyamannya di Cemara ya. Jadi ya nggak apa-apa, maksudnya kan kalau kalian mau ke sana, tapi nanti juga bakal balik sendiri, dari dia tahu lah mana rasa yang enak, mana pelayanan yang enak, dia bakal balik sendiri gitu sih. Jadi paling ya cuma icip-icip kiri kanan, terus dia ngerasa saknya yang mana, pasti dia balik lagi. Rezeki nggak akan kemana, ya mas? Rezeki nggak akan kemana. Usaha boleh ditiru, tapi kalau rezeki itu nggak bisa tertukar sih. Iya. Mas Yoga bisa diceritain dulu dari awal Mas Yoga rilis Cemara Coffee sampai sekarang ini bagaimana? Kalau dari awal sih dulu waktu 2021 ya, pertama buka tuh di Karanganyar, di batas kota. Pas waktu pandemi, di sana udah ngerangkul beberapa komunitas juga, tapi di sana pas waktu gencar-gencarnya corona kan disuruh PPKM itu jam 8 suruh tutup. Nah itu sempat kacau, itu sempat frustasi juga. Katakanlah baru buka terus disuruh tutup. Nah gimana ini, ibaratnya kayak nggak ada pemasukan sama sekali dari situ. Terus akhirnya ya udah nyari ngelapak tempat baru, tapi nggak nemu. Akhirnya teman-teman support saya ya, katakanlah ya udah kalau nggak ada tempat buat ngelapak, buka di rumah aja. Dari temen ke dokterin suruh buka di rumah, akhirnya buka di rumah, banyak yang tahu, banyak yang datang. Akhirnya berjalan tuh buka di rumah. Tapi waktu itu ada musim hujannya deras banget, setiap hari hujan terus. Akhirnya tempat yang bukan di rumah itu sering banget banjir, kan jadi problem lagi tuh, tempatnya banjir. Terus akhirnya jadi nggak enak kan buat nongkrong. Terus dari warga-warga sekitar tuh juga bilang kalau tempatnya banjir mending pindah di sana aja. Terus dari masukan dari warga-warga suruh pindah di, katakanlah di mana ya, dari barat rumah saya. Akhirnya saya pindah di sana buat lembaran baru di sana, dan alhamdulillah di sana banyak banget yang ngedukung, banyak banget yang welcome orang-orangnya. Terus akhirnya stay di sana sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Mungkin buat kedepannya apakah Mas Yoga akan tetap terus di sana? Semisal ya amin lah, ada rezeki lebih lagi, nanti apakah mau buka kedai kopi atau tetap di sana? Kalau masalah itu sih kayaknya bakalan, kan ada proker dari saya sendiri, kayak kan juga monoton ya stay di situ dengan ya orang-orang situ, tapi mau cari suasana baru gitu loh. Paling ya kayaknya mau mencoba untuk keliling, maksudnya keliling dari sini, jadi kayak senyamannya aja buat ngelapak gitu loh. Kadang hari ini kita di sini nih, minggu ini, terus nanti minggu depannya lagi kita kayaknya pindah di sana buat ngidupin gairah dalam berjualan lagi gitu loh. Jadi biar nggak monoton kayak gitu terus sih. Bakal berpindah tempat ya? Bakal berpindah.
Terus harapan Mas Yoga buat Cemara Coffee ke depannya bagaimana? Kalau harapan saya sih semoga aja Cemara terus tumbuh di era gempuran, banyak banget pesaing-pesaing dan katakanlah banyak orang yang nggak suka ya, katakanlah kita tuh di sana kadang sampai malam jam 12, paling ada yang katakanlah ngomongin di belakang kok itu tuh sampai jam 12 sih nggak tutup-tutup kan buat bersama, tapi ya nggak apa-apa, namanya kita tuh bikin sesuatu pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga hidup ya, pasti bakal banyak banget diomongin di belakang ya, tapi ya udah kita selalu berbuat baik aja sama orang-orang yang ngomongin kita di belakang, yang ngejelekin kita di belakang, ya udah kita baikin aja, nanti biar dia capek sendiri, dia nggak bakal ngomongin hal yang nggak lagi sih. Iya. Mungkin dari teman-teman Sobat Esamo ini mungkin mau buka bisnis baru, ya mungkin kemungkinan. Nah, pesan buat Mas Yoga, buat teman-teman Esamo ini apa? Apa ya? Saya suka sih sama anak muda yang katakanlah mandiri. Dalam mandirian itu dia membuka usaha sendiri ya, nggak tergantung sama katakanlah kerja di A, di B, di C. Sebenarnya enak sih kalau kita buka usaha sendiri, jadi lebih fleksibel gitu loh, fleksibel masalah waktu, masalah apa ya, relasi itu juga enak gitu loh, daripada kita yang kerja katakan di ABCD. Kalau bikin usaha sendiri tuh dari segi hasil pun juga tergantung sama kita gitu loh. Kalau kita mau hasil yang banyak ya kita juga ekstra, kalau kita mau yang hasil yang stuck di situ ya udah kita ya biasa aja gitu loh. Pertama siapin mental sih, itu yang paling penting sih, siapin mental, siapin relasi, siapin apa ya, perbanyak doa dan restu dari orang tua sih, biar semuanya dikasih kelancaran dan biar bisa survive sama banyak yang pada datang gitu sih Mbak. Oh, berarti buat pesan buat teman-teman Sobat Esamo yang pertama tadi ada Ini siapin mental, relasi, perbanyak doa sama restu orang tua. Tapi jangan lupa ada dana. Nanti kalau nggak ada dana nggak bisa buka bisnis juga. Selama Mas buka di sini, buka di Cemara Coffee itu, apa ya? Hal yang kadang Mas Yoga kan semisal bisnis kan kadang kayak aku pengen udahlah gitu, pernah terlintas kepikiran kayak gitu nggak Mas? Kalau kayak gitu sih pernah sih, dulu waktu pas jualan di rumah kan nggak mesti laku ya, kadang hari ini laku, kadang nggak laku. Terus tetangga tuh sering bilang gini, ada orang lah bilang gini, jadi orang realistis saja, jualan kopi di kampung tuh mana laku. Kalau di kampung tuh cocoknya tuh jualan angkringan, itu bakalan laku. Kalau jualan kopi ya mending kamu jualan di kota aja. Terus ya udahlah, terus cuma bisa diam dan ya udahlah, rezeki kan udah ada yang ngatur. Nanti kalau juga udah harinya, udah rezekinya, nanti bakalan pada tahu dan bakalan datang sendiri. Terus dari omongan itu cuman denger aja, jangan nggak usah dimasukin hati gitu loh, cukup oh iya sih gitu sih. Jadi nggak usah terbawa sama suasana dari omongan orang-orang yang mencoba untuk membunuh apa ya harapan kita sih. Berarti dari omongan orang sama dari omongan orang itu pernah ada, mending diganti angkringan aja biar katakanlah biar laku kalau gimana gitu loh. Tapi ya aku sih karena udah milih A, ya udah aku harus A, harus dijalani gitu loh. Nggak usah ganti B, C, bisa ganti B, C, D, tapi kalau udah bener-bener mentok, kalau selama belum mentok ya udah jalanin A aja dulu gitu sih. Oh, oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir perjumpaan kita pada podcast Esamo kali ini. Terima kasih Sobat Esamo yang udah mau menyaksikan acara ini, udah nonton podcast ini. Ditunggu podcast Esamo selanjutnya. Terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.